Halo semuanya, siang hari ini kita akan menuju ke situs Warung Boto. Jadi barang siapa yang masih belum tahu apa itu situs Warung Boto, situs Warung Boto itu adalah peninggalan zaman dahulu dari Keraton Jogja. Jadi di sana nanti ada banyak spot foto menarik, yang salah satunya bisa teman-teman semuanya gunakan untuk referensi foto prewedding ataupun foto untuk tema-tema zaman dahulu. Nah, langsung saja ya, kita akan menuju ke sana. Untuk sekarang, kita berada di Jalan Kusuma Negara. Nah, ini kita berada di Jalan Kusuma Negara. Nanti kita akan langsung menuju ke situs Warung Boto apabila kita melalui Jalan Kusuma Negara. Ini lalu lintasnya cukup macet, jadi agak pelan-pelan kita ya tadi. Nah, ini adalah toko cat Wawawa. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung menuju situs Boto. Ini adalah penampakan Jalan Kusuma Negara. Cuacanya cukup bagus teman-teman, jadi langitnya kelihatan sangat biru sekali ya. Meskipun ada beberapa titik yang masih mendung, tapi tadi sempat mendengar ketika kami menyimak siaran radio bahwa hari ini kota Jogja cukup cerah, tidak hujan. Tapi kan tidak tahu, itu cuma prediksi dari BMKG ya teman-teman ya. Kebetulan ini sudah masuk ke jam-jam anak sekolah pulang, jadi lalu lintas cukup padat sekali. Nah, itu dia, banyak anak-anak baru pulang sekolah. Kalau di sini di kota Jogja biasanya anak-anak pulang sekolah itu sudah menggunakan transportasi online ya. Jadi rata-rata karena orang tuanya punya kesibukan di rumah, kemudian ada juga yang bekerja di kantor, mereka sudah tidak pusing lagi untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Jadi mereka hanya menambahkan uang saku rata-rata anak-anak sekolah ini untuk kemudian digunakan membayar transportasi online yang mereka pesan. Nah, ini kita sudah sampai di dekat ini ya teman-teman ya. Ini adalah pabrik susu. Ini adalah pabrik susu. Pabrik susu mungkin teman-teman sudah tahu apa itu. Nah, ini pabrik susu SGM. Nah, pasti ibu-ibu yang melihat video ini sudah sangat familiar ya dengan pabrik susu SGM. Nah, ini dia pabrik susu SGM yang ada di Jogja. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti kita di jalan akan bertemu dengan salah satu tempat wisata juga yang cocok digunakan untuk liburan keluarga. Namanya adalah wisata binatang, yaitu Gembira Loka Zoo atau GL Zoo yang orang Jogja itu biasa menyebutnya. Nah, ini dia, kita akan melewati kebun binatang Gembira Loka Zoo. Ini dia. Nah,
ini dia penampakan kebun binatang Gembira Lokasi. Nah, ini pintu masuknya. Ini adalah pintu masuk dari sisi barat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke sisi barat, nanti teman-teman akan melewati pintu ini dan bisa parkir kendaraan di halaman kebun binatang Gembira Lokasi pintu barat. Nah, ini ada puskesmas. Kemudian lanjut. Nah, ini sepanjang jalan ini di kiri kami ini adalah kebun binatang ya teman-teman. Jadi rimbun sekali, banyak pohon-pohon besar di dalam sana. Termasuk juga kalau teman-teman pas malam hari, pas sepi kendaraan, teman-teman bisa mendengarkan ada beberapa suara binatang yang menjadi koleksi di kebun binatang Gembira Lokasi. Maaf nanti kalau suaranya distorsi dengan angin karena kita tidak menggunakan mikrofon ya teman-teman ya. Nah, ini dia, kita sudah hampir sampai di situs Warung Boto. Nanti kita akan coba lihat di sana ada apa di situs Warung Boto. Ini teman-teman sudah melihat situs Warung Botonya. Nah, ini dia, kita sudah sampai di situs Warung Boto. Mari kita langsung saja masuk ya teman-teman ya. Oke. Sepertinya ada pengunjung ini teman-teman ya. Satu orang ya. Oke, kita langsung masuk saja ke situs Warung Boto. Ini ada pengumuman ya teman-teman ya. Meskipun kurang terlihat, tapi saya coba untuk membacakan. Ini ada waktu kunjung situs, yaitu Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 4 sore, Sabtu jam 7.30 sampai jam setengah 1, dan Minggu kemudian hari libur nasional tutup. Aneh ya, jadi tempat ini di hari libur, hari Minggu dan libur nasional ini tutup. Tapi jangan khawatir ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa mengunjungi situs ini di hari biasa. Nah, ini dia situsnya. Oke, kita akan masuk. Tapi sebelumnya ini ya teman-teman ya, kita lihat dulu dari halaman depan. Wah, ini ada pohon hijau sekali ya teman-teman ya. Nah, segar sekali pohonnya teman-teman. Ya, oke. Langitnya cukup cerah. Kemudian di sini ada rumput. Ini karena musim panas ya, rumputnya tidak terlalu hijau. Nah, ini dia. Ada historinya ini teman-teman ya. Nah, situs Warung Boto Yogyakarta, Pesanggerahan Reja Winangun. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa melihat ini ya. Nanti kalau misalkan datang ke sini, teman-teman bisa membaca ini. Nah, dulu di sini ada sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Nah, ini dia. Zaman dulu gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sudah masuk ke ini ya, apa namanya, perlindungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Nah, ini ada undang-undangannya sendiri teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini harus dipatuhi ini teman-teman ini. Ada pasal 105. Nah, bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya nanti ya. Nah, jangan sampai dilanggar karena ini merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Langsung saja kita masuk ya teman-teman ya. Kira-kira ada apa saja di dalam. Nah, ini jalannya sudah bagus ya teman-teman ya. Jalannya udah bagus. Jalannya udah bagus. Nah, ini kebetulan ini ada adik-adik yang sedang latihan bermain layang-layang ini teman-teman ya. Tadi kita nggak tahu kalau adik-adik ini ternyata bisa berlatih layang-layang di situs Warung Boto ini. Nah, kita akan langsung masuk. Kira-kira di dalamnya ada apa saja.
Oke, wah, kita akan melewati tangga ini ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita kalau masuk ke tempat-tempat seperti ini, alangkah baiknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman, warnanya itu khas sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menikah, mau priwed, sudut-sudut ini tuh bisa sangat bagus apabila dijadikan background. Nah, ini dia. Nah, siap. Kita akan turun melalui lorong kecil ini ya. Nah, ini dia. Wow, bagus sekali nih. Ini dulunya merupakan tempat mandi para raja teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin wisata sejarah, tempat ini adalah salah satu tempat yang sangat luar biasa untuk dikunjungi. Nah, itu bagus sekali teman-teman. Nah, dilihat nih sekelilingnya. Ada beberapa pot bunga di situ. Nah, kemudian ada juga itu bunga kamboja. Nah, ini kita langsung masuk ya. Di sini kira-kira ada apa saja? Kita masuk. Nah, bagus ini. Arsitekturnya itu bagus sekali teman-teman. Nih cocok ini buat apa namanya? Buat foto prewedding itu sangat cocok sekali. Nanti saya juga akan menunjukkan bagi teman-teman semuanya di mana sih yang biasa digunakan oleh pasangan-pasangan yang ingin dan akan menikah apabila mereka semuanya menggunakan situs ini sebagai salah satu spot foto. Nah, ini. Langsung saja ya. Nah. Oke. Kita akan turun. Kita akan turun. Oke, kita akan turun lagi ya teman-teman ya. Nice. Ini saya kesini itu pada jam 2. Jangan sampai teman-teman apa namanya salah waktu ya, karena sebenarnya momen terbaiknya itu kalau tidak pagi itu adalah sore hari. Kalau jam 2 ini masih terlalu siang sebenarnya. Kurang bagus apabila teman-teman foto di sini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah spot foto yang biasa digunakan oleh pasangan-pasangan yang priwed ya, foto priwed. Nah, ini dari sini biasanya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemegahannya itu bisa dilihat. Nah, ini dia. Nice. Kita coba tengok dari sini. Nah, langitnya biru bagus. Nanti kalau misalkan teman-teman punya fotografer yang profesional, itu tiang kabel yang ada di atas sana itu bisa dihilangkan untuk mendapatkan view foto yang paling bagus. Nah, itu dia. Bagus sekali kalau dari sini. Nah, ini merupakan pemandian zaman dulu ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini ada apa lagi? Nah, itu juga ada bangunan ya teman-teman ya. Kalau tidak salah sebelah sana itu ada pemakaman ya teman-teman ya. Oke, jadi di sana ada pemakaman. Jadi teman-teman, saya kurang tahu ini fungsinya buat apa. Bagi teman-teman yang tahu nanti silahkan teman-teman bisa komen ya. Jadi tempat-tempat ini tuh buat apa ini. Jadi bisa komen. Terus kemudian ada apa situ? Wow, di situ ada rumput hijau ya teman-teman ya. Rumput hijau yang bisa nanti teman-teman gunakan untuk spot foto juga. Oke. Kemudian di situ juga ada bangunan. Coba kita nanti explore ke sana. Ada apa ya? Nah, ini ada tulisan juga nih. Ini pemugaran BPCB DIY tahun 2009. Nah, bagi ya teman-teman yang sudah tahu apa itu BPCB DIY, nanti bisa komen ya dan berbagi informasi kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini sangat estetik sekali teman-teman. Nah, ini dia. Bangunannya sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi nggak salah kalau teman-teman ingin foto prewedding itu di sini, karena memang bangunannya sangat bagus teman-teman. Nah, ini dia. Nah,
Mau dari segi atau sisi manapun ini bagus ini bangunan ini. Itu ada adik-adik juga yang main layangan. Udah terbang layang-layangnya? Mana layang-layangnya? Nah itu dia, mau cari layang-layangnya. Nah kita ke sisi belakang ya. Di belakang itu ada apa kira-kira? Nah ini. Nah itu ada rumah warga ya teman-teman ya. Ada rumah warga yang bertetanggaan langsung dengan situs ini ya. Nah, tapi di situ juga ada rumah. Mungkin itu adalah kantor yang mengelola di sini atau pengurus di sini ya, teman-teman ya. Nah, tinggal di sini. Coba kita lihat kira-kira kalau dari bawah nanti bagus seperti apa ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Ini ada ini sedang main. Sedang foto, Mas? Foto? Oh ya sudah, silakan Mas. Nah ini adalah apa namanya, bentuk arsitektural dari belakang dari situs Warung Boto ini. Coba kita cek ya, mungkin nanti ada tulisan apa saja yang ada di sini. Kita coba cek. Assalamualaikum. Nah, wow. Ini azan ya teman-teman ya. Jadi kita menyimak azan dulu ya.
Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan suara azan ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ternyata di lorong tadi itu ada semacam labirin ya teman-teman ya. Yang nggak tahu itu tadi ruang apa. Bagi teman-teman yang tahu silahkan bisa komen di kolom komentar. Dan itu tadi sudah kami tunjukkan juga bahwa di situ ada tempat pancuran air ya teman-teman ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Tangganya juga sangat estetik. Ini bisa foto di sini. Nah, teman-teman yang ingin prewedding bisa foto di sini. Tadi juga sudah saya tunjukkan bagaimana view-nya apabila kita tadi berada di sana sebagai sudut pandang seorang fotografer. Untuk kemudian kita bisa mengeshoot apa namanya subjek yang kita foto di sini atau objek yang kita foto di sini. Kemudian kita juga penasaran di sebelah sini itu ada apa. Nah, kita langsung explore saja ya. Wow, di sini juga bagus ya teman-teman ya. Nah, langitnya sangat mendukung sekali, sangat biru sekali langitnya. Jadi nanti bisa teman-teman gunakan sebagai apa namanya background foto ya. Nah, ini juga bagus sekali. Nih, saya tidak tahu ini bahannya apa bangunan ini. Hanya saja memang kelihatannya sangat estetik sekali apabila teman-teman semuanya berfoto di bangunan ini. Nah, kita akan coba masuk di ruangan ini. Nah, ada jendela yang serupa yang seperti ini. Nah, itu juga ada rumput yang hijau ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada jendela yang langsung tembus di halaman belakang tadi yang berisi pasir, kemudian ada rumput yang hijau dan ada pot bunga yang tadi. Pokoknya teman-teman apabila ingin mengunjungi situs Warung Boto, silahkan mengunjungi pada hari-hari yang kami sebutkan tadi ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan aturan yang sudah tertera pada papan yang tadi ya. Nah, itu tadi papannya ada di situ. Silahkan dibaca teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita lihat teman-teman, ini apa? Nah, dilihat dari bentuknya ini adalah semacam kolam ya. Nah, itu ada seperti apa namanya bentuk kaki gajah ya kalau tidak salah ya. Nanti silahkan komen apabila kami salah ya teman-teman. Tapi sekilas seperti kaki gajah. Nah, di sana juga ada beberapa batu. Coba kita lihat apa itu. Nah, ini kalau sore itu sangat bagus sekali buat tempat berfoto ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pecahan-pecahan atau bongkah-bongkahan yang mungkin dulu merupakan salah satu material bangunan yang tercecer ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih batu-batunya. Nah, ini juga bagus ini dari sini apabila teman-teman mau berfoto. Kemudian di atas juga ada apa namanya. Nah, itu ada juga semacam pintu kecil ya teman-teman ya. Ya, saya tidak tahu itu pintu kecil fungsinya buat apa. Yang penting kalau sore ini jelas sangat bagus sekali buat tempat foto teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Ini. Jadi sudut-sudut di sini itu adalah sudut-sudut yang sangat estetik apabila digunakan sebagai tempat berfoto. Pokoknya teman-teman kalau mau menikah atau apa namanya mengabadikan momen bersama pasangan, itu teman-teman bisa langsung berkunjung ke situs Warung Boto ini. Nah, ini tangganya seperti ini. Bagus ini teman-teman ya. Nah, oke. Kita lewat sini. Nah, dijamin teman-teman, kalau ke sini tuh meskipun tempatnya tidak terlalu besar, tetapi spot fotonya itu dijamin tidak seperti tempat-tempat yang lain, tidak seperti tempat-tempat umum yang lain. Nah, ini udah terawat ya teman-teman ya. Jadi rumputnya itu memang betul-betul dirawat. Ini juga seperti benteng kerajaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya punya seni berfoto yang bagus, ini bisa digunakan sebagai spot foto. Nah, ini dia. Nah, sangat bagus sekali. Coba kita lewat lagi ya ke sini ya. Pohonnya sangat hijau padahal ini pasir. Oke. Coba kita lihat dari bawah. Kita lihat dari bawah semegah apa yang namanya situs Warung Boto ini.
Oh, tidak terlihat ya teman-teman ya, ternyata ujungnya. Hanya saja kalau dari belakang seperti ini penampakannya. Oke. Nice. Mungkin itu ya teman-teman ya, bagaimana cara kita bisa menuju ke salah satu spot foto yang sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali di pusat kota Yogyakarta. Nah ini, apabila bermanfaat silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Kemudian teman-teman juga bisa melihat video yang lain. Barangkali ada rekomendasi-rekomendasi menarik yang bisa teman-teman bagikan kepada teman-teman semuanya untuk referensi berwisata ke kota Jogja. Itu saja dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.